Ultra Voucher akan IPO. Apakah sahamnya layak untuk dibeli? Halo, salam kenal. Nama gue Yusuf Arifin Yusef. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini bercerita tentang uang, bisnis, properti, cryptocurrency, maupun tentang pasar saham. Nah, gue sebagai pengguna Ultra Voucher, gue hanya akan bahas apakah saham Ultra Voucher ini layak untuk kita beli. Langsung aja kita ke layar monitor. Let's go. Oke, kalian bisa lihat sekarang di layar kalau di mana ini adalah tampilan daripada Ultra Voucher ya. Saya bakal ke homepage. Inilah tampilan utamanya dan saya tahu ini dari teman saya langsung. Kebetulan saya adalah fans daripada restoran Yakiniku Like ya, dan saya sering makan di Lippo Mall Puri. Jadi saya langsung ke history. Kalian bisa lihat di sini saya pernah beli 4 kali voucher di Ultra Voucher untuk makan di Yakiniku Like. Jadi pertama kali saya menggunakan apps ini pada tanggal 27 Maret 2021. Kalian bisa lihat di bagian bawah sini. Dan saya sudah pakai 4 kali terakhir sebelum PPKM pada tanggal 16 Juni 2021. Saya masih sempat dine in di restoran tersebut. Dan ini saya bakal masuk ke bagian apps-nya ini ya. Lihat di sini ya. Jadi kalian bisa beli voucher. Contohnya di sini saya beli misalkan voucher dengan harga nominal 200.000, kita cukup beli dengan 180.000. Jadi saya bisa menghemat 20.000-nya. Berikutnya, harga voucher 100.000 saya cukup beli dengan harga 90.000 rupiah. Jadi di sini total saya bisa menghemat sekitar 30.000. Inilah ada alasan kenapa saya waktu itu mendownload Ultra Voucher. Dan total mungkin gara-gara 4 kali transaksi ini saya sudah menghemat mungkin sekitar hampir 100.000 rupiah. Jadi menurut saya ini Ultra Voucher cukup menarik ya. Dan akhirnya pas kemarin lihat si Ultra Voucher ini mau IPO, wah bagaimana sih pengembangannya selama ini. Karena jujur apps ini baru saya download tuh di 2021. Jadi saya pengen tahu apakah apps ini baru atau perusahaannya udah lama sebenarnya, tapi baru saya doang yang tahu. Karena saya tahu seperti ini mungkin dulu misalkan ada Fave ya, sampai sekarang masih ada juga, atau perusahaan yang misalkan Traveloka Eats ya, di mana juga jual voucher. Nah, bagaimana dengan Ultra Voucher ini sendiri? Padahal perusahaan cukup fokus ya di spesial banget jualan voucher. Langsung aja kita ke laptop. Oke, pertama-tama untuk Ultra Voucher ini kode sahamnya adalah UVCR ya. Jadi UVCR ya. UVCR ini kode saham untuk Ultra Voucher ini ya, dan ini sekarang adalah masa untuk kita bisa order ya di IPO tanggal 19 sampai 23 Juli 2021 ya, dan harga per lembar saham itu adalah 100 rupiah ya, dan ini kurang lebih akan mendapatkan dana kurang lebih sekitar 50 miliar rupiah ya. Oke, nah di sini ini adalah pemegang saham sebelumnya ya, itu adalah memiliki sekitar berapa nih? Ya, 6 miliar jumlah saham ya, dengan modal dasar kurang lebih ada 120 miliar ya. Nah, tiba-tiba nanti akan menjadi harganya yang sekarang adalah 20 rupiah per lembar saham ya, 20 rupiah per lembar saham, sekarang menjadi 100 rupiah per lembar saham ya. Jadi 100 rupiah per lembar saham. Nah, kalian bisa lihat nih ada beberapa kepemilikannya di sebelah sini ya. Dan yang saya akan fokus utama hari ini adalah tentang bagaimana laporan keuangannya selama ini ya, dan saya akan mengambil kesimpulan apakah saya akan membelinya ya. Oke. Saya mau lihat terlebih dahulu untuk prospektusnya. Prospektus ada di sebelah sini. Oke, di sini ya kita bisa lihat ini adalah aset ya, laporan neracanya pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 31 Maret 2021. Jadi laporan keuangan kuartal pertama 2021 udah keluar. Jadi
menurut saya ini kita dapat data yang cukup update ya. Total asetnya lancar itu sekitar 26,9 miliar, naik menjadi 31,3 miliar, dan yang hebatnya lagi adalah pada tanggal 31 Maret 2021 itu udah menjadi 26,9 miliar, tapi ini hanya satu quarter aja. Jadi sebenarnya ini aset lancarnya bakal sangat gede banget ya apabila kita lihat di akhir tahun 2021 harusnya akan bertambah lebih banyak lagi ya. Dan di sini saya akan fokus ke penjualannya ya dan laporan laba bersihnya di sini. Nah, jadi dulu penjualannya aja itu dalam satu tahun 399 miliar ya, dan dia punya HPP itu 384 miliar. Jadi HPP ini sangat besar sekali, di mana kita bisa lihat ya, laba neto terhadap penjualan neto cuma 0,08% doang, 0,08%. Kalau nggak percaya, kita bisa lihat nih ya, 399,708,012,170 dikali 1%, berarti 1% kan adalah 0,01. 1% aja itu ya baru, ya 1% itu aja baru 3,9 miliar. Ya, tapi di sini adalah laba bersihnya itu bukan 0,1%, tapi 0,08. Berarti kita harus tambahin 2 nol lagi di belakang. Ya, saya tambahin aja di belakang. Langsung 0,8. Ya, kita lihat ya. Labanya itu menjadi 300, kurang lebih ya, benar ya, 300 jutaan. Jadi net profitnya ini yang saya lihat itu, net profitnya sangat kecil ya. Jadi bayangin nggak, jualannya udah setengah mati 399 miliar, tapi net profitnya nggak sampai daripada 1% ya. Jadi jualan setengah mati, profitnya sedikit. Dulu kita nggak tahu, kita lihat 2020 ya, penjualannya menurun karena mungkin ada pandemi ya, 338 miliar, HPP-nya selalu tinggi ya. Karena apa? Karena mungkin mereka modalnya ya di voucher ini gitu ya. Dan langsung kita lihat pendapatannya sebenarnya walaupun penjualannya menurun ya, tapi labanya naik jadi 1,5 miliar ya. Kita bisa lihat juga laba neto terhadap pendapatan neto itu naik dari 0,08% naik menjadi 0,46% ya, tapi tetap ya masih di bawah 1%. Jadi sangat kecil sekali. Nah, ini ya 31 Maret 2020 yang tidak diaudit dan 31 Maret 2021 yang tidak diaudit. Kita bandingin penjualannya ada kenaikan. Ya, di mana kita tahu ini pas 31 Maret 2021 kita udah bisa dine in. HPP tetap besar, dan net profit kita bisa lihat di sini ya. Ada kenaikan ya, jadi menjadi sebelumnya tahun lalu minus 3,03% ya, menjadi profit 0,28%. Pertama, dari net profitnya saya sungguh tidak suka dengan perusahaan seperti ini dari analisa laporan keuangan. Kenapa? Karena untungnya terlalu sedikit ya, jadi kita mau perbesar kita punya omset pun ya, kalau labanya secara persentase kecil percuma. Contohnya misalkan Ultra Voucher, saya nggak tahu sekarang fokusnya di mana. Apakah hanya Jabodetabek doang, ya, untuk kota besar doang, atau misalkan Surabaya, Medan, dan kawan-kawan, ya. Jadi sebenarnya masih punya potensi untuk merangkap kota-kota yang lainnya. Tapi bagaimanapun, kalau laba bersihnya tidak ditingkatkan secara persentase, ya cuman hanya akan kerja bakti gitu ya. Pendapatan akan sangat kecil sekali. Jadi kalau saya pribadi, kesimpulan dari saya adalah kenapa kita harus beli saham Ultra Voucher ini. Mungkin bisa naik banyak ya, mungkin bisa terbang langsung ke arah. Kenapa? Karena di awal dia sempat kasih satu notes yang cukup menarik menurut saya. Ada di sebelah sini. Nih. Mengingat jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum ini relatif terbatas, maka terdapat kemungkinan perdagangan saham perseroan di bursa efek menjadi kurang liquid. Kalau kurang liquid, gampang dimainin oleh bandar. Ya, jadi mungkin awal-awal bisa diarahin dulu berapa kali, habis itu supaya orang beli lagi,
habis itu baru dijual. Jadi kalau misalkan cuma buat iseng-iseng doang, beli 1 2 lot buat saya nggak masalah. Ya, 1 2 lot buat iseng-iseng doang nggak masalah. Tapi kalau buat investasi, ya, Anda seorang investor, ya menurut saya kurang worth it perusahaan ini. Kenapa? Satu, kita bisa lihat dia punya net profitnya kecil sekali, di bawah 1%, ya. Dan saya rasa apalagi sekarang tahun 2021 ini di kuartal kedua ini, ya, menjelang kuartal ketiga ini ada PPKM, di mana Ultra Voucher ini target marketnya adalah F&B salah satunya, di mana F&B ini pasti orang nggak bisa dine-in dan nggak mungkin menggunakan Ultra Voucher ini, ya, karena Ultra Voucher ini lebih ke arah dine-in, jadi akan pengaruh pendapatannya kecil, otomatis net profitnya tambah kecil. Jadi itulah pendapat saya kenapa saya tidak akan beli, ya, saham Ultra Voucher ini, walaupun saya sendiri pengguna daripada Ultra Voucher dan saya senang menggunakan Ultra Voucher ini gitu ya. Jadi ini lebih ke bagaimana ke perusahaannya. Kalau saya sebagai customer saya senang, tapi sebagai investor mungkin saya kurang begitu suka dengan perusahaan ini. Dan ini hanya adalah pandangan saya pribadi. Silakan kalian menganalisa kembali. Dan sekian video kita hari ini. BTW ini hanya adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan kalian analisa kembali apakah saham ini layak untuk kalian beli atau kalian skip saja. Dan apabila kalian suka video ini, silakan support saya dengan tekan tombol subscribe, lonceng tekan agar apabila saya keluar video baru, kalian langsung yang akan pertama ternotifikasi. Salam cuan dan bye-bye.